Bagian-bagian dalam akta. Untuk mengenal bagian-bagian dalam akta yang terdiri dari kepala akta, badan akta, dan penutup. Bagian-bagian akta tersebut di atas adalah bagian-bagian yang mendukung unsur-unsur akta otentik. Isi kepala akta dan akhir akta tergantung pada apakah akta itu dibuat dalam bentuk menurut undang-undang atau tidak. Karenanya, kedua bagian ini sangat penting dan untuk mengetahui apa yang harus dimuat dalam bagian-bagian akta itu harus dilihat apa yang disyaratkan oleh undang-undang. Ketentuan-ketentuannya sebagian terbesar dimuat dalam peraturan jabatan notaris. Bagian dalam kepala akta. Judul akta. Judul akta umpamanya jual beli, berita acara rapat, firman dan subrogasi tidak diharuskan oleh undang-undang ditulis dalam akta. Di Belanda ada undang-undang De Notariswet dan dari undang-undang ini dibuat PJN yang sebagian besar adalah kopi dari De Notariswet itu. Akta-akta di Belanda tidak ada yang memakai judul. Walaupun demikian, harus diakui bahwa tidak adanya judul di atas suatu akta dapat menyulitkan pencarian akta notaris dalam protokol notaris. Orang harus membaca aktanya sebelum mengetahui bahwa akta itu adalah akta jual beli, akta sewa menyewa, dan sebagainya. Penomoran akta. Nomor akta juga tidak diharuskan ditulis dalam suatu akta. Nomor di atas akta itu justru menjadi bahan bagi beberapa notaris untuk memperlihatkan kepada orang bahwa kantornya telah maju karena membuat sekian akta dalam 1 bulan. Memang benar pasal 45 PJN mengatakan harus menyebut jenis akta dan nomor urut. Namun keharusan ini adalah untuk mengisi repertorium, tidak untuk dicantumkan dalam akta. Penyebutan judul dan nomor akta bukan syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu akta otentik. Roelofs, Volk 1926, halaman 6 mengakui bahwa pemberian nomor akta adalah suatu akibat dari rasa puas diri seorang notaris untuk memperlihatkan nomor tinggi kepada teman-teman sejawatnya bahwa ia lebih hebat. Tanggal dalam akta. Tanggal dalam akta harus ditulis dalam huruf. Notaris R. Kadiman, almarhum, adalah yang pertama mengulang tanggal dengan angka. Alasannya tidak pernah dijelaskan, namun diperkirakan angka lebih cepat dibaca daripada huruf-huruf. Kini kebiasaan itu diikuti oleh notaris-notaris saat ini. Perlu kiranya ditekankan di sini bahwa notaris dalam hal ini tidak boleh membuat kesalahan dalam menulis tanggal dengan huruf yang tertulis dalam angka. Waktu biasanya ditulis di belakang tanggal, yaitu antara lain dalam akta berita acara rapat atau penarikan lotre. Waktu juga ditulis di atas perjanjian nikah, apabila pendaftaran pernikahan di kantor catatan sipil dilakukan pada hari yang sama. Selain itu, waktu perlu dicantumkan dalam akta dalam hal membuat surat wasiat apabila yang berwasiat berada di rumah atau di rumah sakit dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Badan akta. Bagian komparisi. Komparisi merupakan bagian dari badan akta. Dalam pembuatan akta, penulisan komparisi harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan pasal 38 ayat 3 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, penulisan komparisi harus memuat 1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mewakili mereka. 2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Dengan demikian, komparisi memuat keterangan 1. Identitas para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan serta kewenangan. 2. Kedudukan bertindak para pihak. Dalam tata cara penulisan komparisi akta notarial, prosedur yang ditentukan dari pedoman teknik pembuatan akta adalah sebagai berikut. 1. Identitas.
Penulisan nama lengkap harus ditulis lengkap sesuai tanda pengenal dan perlu dihindari pemakaian singkatan seperti gelar akademis atau bangsawan. Penulisan tempat tinggal dan tempat lahir ditulis sesuai dengan tanda pengenal dan disesuaikan dengan akta kelahiran. Penulisan tanggal selain ditulis dengan angka juga harus ditulis dengan huruf. Penulisan warga negara tidak boleh disingkat. Penulisan pekerjaan, jika masa kerjanya sudah habis, maka ditulis statusnya bukan kerjanya. Untuk penulisan jabatan harus menyebut instansinya. Penulisan tempat tinggal harus lengkap dari nama kota, kelurahan, kecamatan, rukun tetangga, rukun warga, jalan, dan nomor. Di dunia praktik, komparisi yang menerangkan identitas sebelum pencantuman unsur nama lengkap juga mencantumkan unsur sebutan seperti tuan, nyonya, atau nona. Sebutan tersebut dibawa dari negara Belanda, negara asal datangnya penyebutan akta di Indonesia. Saat ini sebutan itu masih dipergunakan di Indonesia, karena itu merupakan salah satu etiket dalam menyebut nama seseorang. Contoh A. Tuan untuk menyebut orang laki-laki baik yang belum pernah menikah, telah menikah, ataupun yang pernah menikah. B. Nyonya untuk menyebut perempuan yang telah menikah ataupun yang pernah menikah. C. Nona untuk menyebut perempuan yang belum pernah menikah. Tanda pengenal untuk identitas dapat menggunakan bukti seperti KTP, paspor, SIM, KK, atau surogat lainnya, misalnya surat keterangan dari instansi tertentu. Apabila notaris masih tidak yakin dengan tanda pengenal identitas para pihak, maka dapat digunakan saksi pengenal. Bagian kecakapan bertindak. Menurut pasal 39 ayat 1 UU JN dan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap apabila pernah melangsungkan perkawinan atau sudah mencapai usia 18 tahun. Sedangkan menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia genap 21 tahun dan tidak didahului menikah. Kewenangan bertindak. Seseorang dinyatakan mempunyai kewenangan bertindak apabila diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum. Ada kala syahnya perbuatan hukum diperlukan adanya izin, persetujuan, atau pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut pendapat Herlien Budiono, dalam hal perbuatan hukum berkaitan dengan kewenangan, melakukan tindakan tertentu terhadap suatu benda hendaknya diperhatikan. Dimiliki orang perseorangan atau tidak, apakah yang bersangkutan sudah menikah atau belum menikah. 1. Jika menikah, apakah benda diperoleh sebelum atau setelah perkawinan dilakukan? Apakah menikah dengan atau tanpa perjanjian kawin? 2. Apakah diperoleh karena warisan atau hibahan? 3. Apakah merupakan pemilikan bersama yang terikat atau pemilikan bersama yang bebas? Kedudukan bertindak. Adanya macam-macam dan bentuk kedudukan bertindak yang harus dimuat dalam penulisan komparisi adalah sebagai berikut. A. Untuk diri sendiri. B. Selaku kuasa. C. Selaku wakil. D. Dengan bantuan atau persetujuan. E. Berstatus lebih dari satu. Berdasarkan macam bentuk kedudukan, penulisan komparisi akta harus disusun beserta bukti-bukti. Adapun bukti diri dari orang yang menandatangani adalah A. Jika untuk diri sendiri, ditambah bukti kewenangan bertindak lainnya. B. Jika mewakili orang lain, dilampirkan surat kuasa, tergantung apakah cukup dengan akta kuasa di bawah tangan atau akta kuasa otentik. C. Jika mewakili badan hukum, ditambah anggaran dasar atau dasar kewenangan lainnya. D. Jika mewakili badan hukum publik, perhatikan peraturan mengenai kewenangan membuat perjanjian serta pejabat yang berwenang mewakili badan hukum publik tersebut. Syarat ketentuan penulisan komparisi sudah diatur jelas oleh Undang-Undang. Notaris harus menguasai syarat ketentuan untuk penulisan komparisi akta yang baik dan benar, karena daripadanya tergantung apakah akta itu sah atau batal. Premis.
Premis adalah keterangan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang isi akta. Karena akta itu lebih kompleks dan rumit, premis dalam akta notaris tidak diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bagian dalam suatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notaris membuat premis pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Akta notaris yang apabila kita membuat premis tetap merupakan akta otentik. Namun dalam karakternya, premis bukan hanya sekedar berperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namun untuk beberapa akta, premis menentukan terbentuk atau tidaknya suatu perjanjian. Tanda-tanda atau ciri-ciri premis. 1. Pembukaannya termuat kalimat, para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa. 2. Premis terletak pada sebelum isi akta. 3. Tidak setiap akta terdapat premis. Dan 4. Tidak masuk dalam pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Contoh premis. Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa telah membuat surat keterangan hak mewaris yang dibuat di hadapan Chief Elisa Pandoy, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2019, nomor 3 tahun 2019, yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya, notaris, dan kopinya dilekatkan pada minuta akta ini. Bagian isi akta. Isi akta merupakan bagian dari akta yang berisi keinginan atau kehendak para pihak. Dalam akta yang berkaitan dengan perjanjian hukum, isi akta berisikan janji-janji yang dikehendaki atau disepakati oleh para pihak berkaitan dengan perbuatan hukum atau perjanjian yang telah disepakati. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Bagian esensialia. Bagian esensialia merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak. Contoh bagian esensialia adalah kata sepakat di antara para pihak dan suatu hal tertentu sehingga tanpa keduanya tidak akan terdapat suatu perjanjian. Esensialia pada umumnya termuat di salah satu pasal, tetapi kadang-kadang dimuat di premis. Sebagai contoh, di dalam perjanjian jual beli, maka esensialianya adalah adanya barang dan harga. 2. Naturalia. Bagian naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian naturalia dapat kita temukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Sehingga apabila para pihak tidak mengatur, maka ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang akan berlaku. Namun karena sifatnya tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpang ketentuan tersebut. Contoh bagian naturalia dapat ditemukan di dalam pasal 1476 KUH Perdata yang menentukan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya. 3. Bagian eksidentalia. Menurut Herlin Budiono, bagian eksidentalia adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Sedangkan menurut Komaria, bagian eksidentalia adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh para pihak. Contoh bagian eksidentalia adalah mengenai jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang. Pembahasan bagian akhir akta. Bagian akhir akta ini dimulai setelah isi akta selesai. Akhir akta atau penutup akta memuat A. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf M atau pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris. Uraian tentang penandatanganan dan penerjemahan akta apabila ada. C. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan D.
uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta, atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Contoh akhir akta. Demikianlah akta ini dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada pagi, pada hari, tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh 1. Tuan Man, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1986, warga negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Masjid nomor 69, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 06, Kelurahan Cidodol, Kecamatan Kebayoran Baru, Beji, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 35719150786007. Tuan Bur, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1989, warga negara Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Masjid nomor 90, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 05, Kelurahan Cidodol, Kecamatan Kebayoran Baru, Beji. Pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3571011205890003. Bahwa kedua-duanya pegawai kantor saya notaris sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini saya notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Dilangsungkan dengan 3 perubahan terdiri dari 1 tambahan, 1 coretan, dan 1 coretan dengan penggantian. Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. Jika menggunakan penerjemah, pada akta harus dicantumkan pada bagian akhir aktanya. Segera setelah akta ini saya notaris bacakan, para penghadap dan saksi-saksi dijelaskan, dan seberapa perlu saya notaris terjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Urutan penandatanganan pada akta notaris pada umumnya penghadap, saksi-saksi, baru terakhir notaris. Kecuali akta wasiat umum menurut pasal 939 KUH Perdata, urutan tanda tangannya adalah penghadap, notaris, baru terakhir saksi-saksi.